Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat berjumpa di channel saya di Apostol. Pada kali kesempatan ini saya ingin membahas topik tentang seorang presiden yang kontroversi di dunia ini, yaitu Presiden Turki, Presiden Erdogan. Baru-baru ini dia punya tindakan yang spektakuler, yang bikin kontroversi, yaitu mengubah Hagia Sophia yang tadinya museum, disepakati sebagai museum, kemudian menjadikannya melanggar dekret yang dibuat oleh negaranya sendiri pada tahun 1935 dan dibuat menjadi masjid. Ada maksud tersembunyi apa sih di balik semuanya itu? Ada kaitan apa dengan negara-negara di sekitarnya atau negara lain di dunia? Hagia Sophia ini didirikan pada tahun 537 Masehi sampai dengan 1453 Masehi, yang semula adalah gereja katedral ortodoks. Bisa kita lihat dia modelnya itu kalau ingin tahu seperti di Syria, di Mesir ya. Namun pada tahun 1453 diubah jadi masjid oleh kekhalifahan Utsmani. Namun pada tahun 1935 masjid itu dijadikan museum oleh Turki. Kenapa? Karena Turki atau Ottoman, kekhalifahan Turki Utsmani kalah perang di Perang Dunia Pertama. Salah perkiraan mereka, akhirnya kalah perang. Akibat kebijaksanaan internasional, mungkin yang menekan kekhalifahan Utsmani saat itu sehingga runtuh. Kekhalifahan Utsmani runtuh, dan salah satu perjanjiannya adalah, atau mungkin desakan internasional, museum yang sebelum itu adalah gereja dijadikan maksud saya adalah masjid yang sebelum tadinya itu adalah katedral gereja, dijadikan museum, mungkin supaya netral kali, seperti itu kali ya. Namun pada tanggal 10 Juli 2020 yang lalu, Presiden Erdogan memutuskan untuk menjadikan museum itu menjadi masjid kembali. Kenapa sekarang Hagia Sophia jadi penting buat Presiden Erdogan ya? Sesudah sekian lama, momentum apa sedang mau diambil? Pesan-pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada dunia? Menurut analisa saya, Presiden Erdogan ingin melakukan perintah Allah dalam Quran sebenarnya. Kita lihat bisa dalam Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 30 ya. Surat 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Malaikat ngomong, kenapa Tuhan mau menjadikan khalifah, pemimpin di bumi ini? Padahal orang itu nanti akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Malaikat aja udah punya feeling ya, bahwa pemimpin itu, yang sang khalifah itu, akan bikin kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Dan dalam surat At-Taubah ayat 36, perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Jadi menurut saya Presiden Erdogan ingin membangkitkan kembali kekhalifahan Utsmani Turki. Dia punya cita-cita ingin membangun kembali kejayaan Turki di masa lalu. Presiden Erdogan ingin mengangkat dirinya sebagai pemimpin Islam seluruh dunia di tahun 2024 ini. Sebenarnya dia sedang menggongkan khilafah. Khalifah, sebagai tahu aja, khalifah itu artinya pemimpin umat Islam, pengganti Nabi. Dan Muslim merindukan pemimpin Islam internasional. Sepertinya krisis kepemimpinan begitu. Jadi mereka mengharapkan seorang pemimpin Islam yang akan menaklukkan seluruh dunia, yang membawa jaya kembali Islam. Khilafah artinya mensyariat Islamkan seluruh dunia. Khalifah pemimpinnya, khilafah tindakannya atau tujuannya mensyariat Islamkan seluruh dunia. Ya inilah satu berarti. Jadi dunia ini jadi satu di bawah kepemimpinan khalifah, pengganti Nabi itu. Jadi semuanya jadi satu, semua jadi syariat Islam ya gitu ya kan. Nah, tahun 2024 ini adalah tepat 100 tahun kehancuran kekhalifahan Kesultanan Utsmani Turki atau Ottoman.
100 tahun 2024 ini. Saya tidak tahu mungkin ada kaitannya apa dengan politik di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tapi kayaknya ini sebuah momentum yang diharapkan Presiden Erdogan untuk memunculkan kejayaan Turki di masa lalu yang diharapkan menjadi pemimpin negara-negara Islam seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat sedikit sejarah kekhalifahan, yaitu pengganti Nabi Muhammad tentunya ya. Khalifah itu terakhir itu berakhir tahun 661 Masehi sebenarnya. 661 Masehi itu khalifah keempat tuh. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, itu keturunan-keturunan dari saudaranya sahabat-sahabat Nabi. Berakhirnya khalifah itu pada tahun 661 Masehi, yaitu khalifah keempat. Jadi kepemimpinan Islam berikutnya adalah dengan kekhalifahan dinasti, yaitu pewarisan kekuasaan. Diwariskan, kalau orang tuanya raja, ya anaknya yang mewariskan. Kalau dulu sepertinya tidak ya kan, bukan keturunan Nabi Muhammad yang meneruskan, ada, tapi akhirnya perang sahabat-sahabat dan seterusnya, perang-perang untuk merebutkan kekuasaan. Sesudah kekhalifahan dinasti ini, yaitu dimulai dari Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, berikutnya Abbasiyah, Fatimiyah, dan terakhir itu adalah kekhalifahan Utsmani, yaitu sekitar 1971 mulainya, abad ke-12 itu sampai 1924 Masehi. Jadi kekhalifahan Utsmani adalah kekhalifahan Islam terbesar yang berkuasa selama 625 tahun. Terbesar loh semenjak kepemimpinan Nabi Muhammad. Dan sahabat-sahabatnya, dia paling berkuasa, paling lama menguasai ya daerah-daerah Eropa dan seterusnya. Nanti kita lihat 625 tahun. Jadi sepertinya Presiden Erdogan ini membangkitkan kejadian itu di masa lalu ya. Kejadian di masa lalu. Ya, inilah mungkin gambar-gambar para khalifah Utsmani Turki ya. Jadi puncak kejayaan kekhalifahan Utsmani itu pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanun tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Dia menguasai sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan tanduk Afrika. Afrika bagian itu dan sebagian Eropa semua tuh ya. Kuasain sama dia, luar biasa. Namun karena kalah Perang Dunia Pertama, maka kekhalifahan Turki dibubarkan pada 3 Maret 1924. Kalah perang di Perang Dunia Pertama. Akhirnya Turki menjadi negara republik, tadinya di bawah Syariat Islam ya kan. Akhirnya menjadi negara republik di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal. Ini orangnya. Dan bagaimana peluang Erdogan ini bisa menjajah dunia dengan khilafah, mensyariatkan seluruh Islam seluruh dunia? Apakah mimpi ini bisa terwujud ya? Ya, semua orang punya hak untuk bermimpi, bercita-cita ya. Tapi bagaimana kira-kira probability kemungkinannya? Kita nih berandai-andai saja menurut saya ya. Jadi kira-kira begini nih, dulu khilafah menang perang karena memang jumlah tentaranya banyak. Zaman dulu itu memang dia mungkin penduduknya lebih banyak dari Eropa atau dari yang lain, sehingga mereka bisa menang perang. Iyalah, zaman dulu belum ada yang bisa canggih senjata sekarang. Jadi siapa yang paling banyak penduduknya, ya itulah yang menang. Mesir direbut dari Bizantium, kekristenan dulu itu. Suriah juga daerah Kristen direbut. Afrika Utara, Spanyol. Luar biasa tuh dengan tentara yang banyak ya. Ada satu kisah tentang perang Lepanto yang menunjukkan memang mereka berjumlah banyak ya. Maksudnya Turki, kesultanan Turki, Khalifah Turki itu berjumlah banyak dan tentara yang banyak. Perang Lepanto, perang di laut waktu itu, invasi Ottoman atau Turki ke Siprus, daerah sekitar Eropa sana juga itu ya. Tahun 1570. Ottoman atau Khalifah Utsmani dengan 251 kapal, 31.000 tentara, 50.000 pelaut. Sementara
apa namanya, ke orang Kristen lah yang di sana ya kan, dia berusaha memang mensyariatkan ya kan. Itu terkumpul dalam Liga Suci namanya, hanya punya 212 kapal layar. Ini kapal gede ini, Ottoman. Ini hanya 212 kapal layar. 28.500 prajurit. Tadi Ottoman 31.000, beda berapa tuh? Dan pelautnya cuma 40.000. Sementara Ottoman Turki 50.000 pelaut. Ini memang. Dan dia ada sejarahnya, silahkan bisa lihat di Google. Berikutnya dalam Perang Wina, tahun ini tercatat di sejarah, bisa dilihat di YouTube dan di mana saja. Tahun 1683, Ottoman atau ini Ottoman ini sebutan dari orang Eropa untuk Turki ya, kalau salah begitu. Jadi Kesultanan Turki, Khalifah Turki menyerang kota atau ya kota Wina untuk mengalahkan Roma. Gitu. Jadi ini kayak batu loncatan untuk mengalahkan Roma yang saat itu adalah pusat kekristenan juga ya. Jadi kalau Roma dikuasai, seluruh Eropa kan kalah nih, takluk, kira-kira begitu idenya. Jadi diseranglah kota Wina sebagai pendahuluan. Nah, Ottoman itu tuh kasaran Turki datang dengan 200.000 pasukan, 200.000 pasukan. Sementara kota Wina itu hanya ada 35.000 pasukan saja. 200.000 banding 35.000. Berapa nih? 1 banding 6. Bayangkan sekitar segitu ya. 1 banding 6. Tapi menurut sejarah ya, ketika saja terjadi hal-hal yang spektakuler luar biasa, ternyata Turki tidak bisa menyerang kota Wina. Kalah dengan pasukan yang sedikit itu. Ya. Tapi maksudnya mereka datang tuh dengan 200.000 pasukan loh. Siapa yang nggak kalah gitu. Daerah-daerah lain belum tentu sebanyak itu. Makanya semua dijajah tuh dari Afrika Utara sampai sebagian Eropa, Spanyol dan seterusnya. Nah dulu mereka memang punya tentara yang banyak. Coba kita lihat tentara Turki saat ini, nanti bisa di search ya di mana aja, berjumlah 735.000 personel, hanya 735.000 personel. Yang aktif cuma 355.000, jumlah penduduknya 81,3 juta orang, skala jauh dengan Indonesia tentunya ya. Nah nih, menurut Tirto ID, kemiliteran Turki menempati posisi ke-9 dari 137 negara ya, berdasarkan versi Global Firepower. Mungkin dia ada ide-ide juga, mungkin dia jumlah tentaranya dikit, tapi dia kemungkinan makanya ada menghimbau memanggil semua tentara Islam. Jadi dia berusaha kalau dia jadi khalifah pemimpin Islam, jadi dia memanggil semua orang Islam, semua tentara Islam itu bergabung dengan dia. Kira-kira ada yang mau ikut nggak? Ternyata menurut fakta negara Islam sendiri saling ribut. Turki vs Suriah, Turki vs Libya, Turki vs Arab Saudi, ada Yaman bergejolak dan yang lain sebagainya. Dan ada yang dijadikan perang proksi, gitu dan seterusnya. Jadi Iran contoh perang sama siapa namanya, Israel, tapi perangnya tuh di negara Suriah, kira-kira begitu. Jadi mereka memang dari dulu tidak pernah kompak gitu ya, saling merebut kekuasaan. Jadi mana mungkin bisa membantu memanggil untuk perang. Tapi bisa aja sih kalau perang mungkin mereka mau ya, tapi kalau uang tidak mau berbagi uang ternyata. Buktinya kemarin Indonesia tidak dapat investasi dari Arab Saudi, hanya sedikit, malah larinya ke Cina. Kekuatan negara kafir coba kita bandingkan dengan jumlah tentara kafir ya. Personel militer Rusia 3 juta plus 46 juta penduduk yang bisa perang. Personel militer Cina aja 2,7 juta. Personel militer India 3,5 juta. Personel militer Korea Utara 7,5 juta. Personel militer Amerika Serikat 2,26 juta. Masih belum termasuk negara-negara kafir lainnya seperti Australia, Israel, mayoritas negara Afrika, Asia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan lain-lain. Kira-kira dengan jumlah sekian ini bisa mengalahkan seluruh dunia. Berikutnya, Turki tidak punya nuklir, kafir punya nuklir ya. Negara-negara kayak Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, mungkin Prancis, dan yang lain juga Cina. Gimana mau melawannya kalau yang punya nuklir?
Kalau bergabung seandainya Iran, cuma satu Iran yang punya nuklir. Negara kafir punya satelit militer. Jadi langsung tahu tuh di mana orang-orang dengan pakai satelit militer ini nih. Canggih sekali. Orang yang menguasai teknologi seperti banyak Cina. Kafir ya, gimana ini nih? Handphone aja mungkin dipakai presiden negara-negara seperti itu bisa jadi juga, atau masyarakat pada umumnya dari Cina. Gimana ini gitu ya? Teknologinya masih kalah jauh, jadi kemungkinannya menguasai dunia ya mungkin sedikit kecil ya. Teknologi juga dikuasai oleh negara-negara yang menurut Erdogan adalah negara kafir. Kalau ingin menguasai dunia, Facebook, YouTube, taruhlah yang punya YouTube mungkin ya sangat kemanusiaan, tidak tahu berpihak kemana. Facebook, semua dan yang lain-lain. Bagaimana ini ya? Bulan saja mungkin kalau sudah sampai ke bulan belum, Turki ya. Kayaknya belum ada pesawat ruang angkasa, kalau mau launchingnya satelit harus dari negara-negara non-muslim kali semuanya. Di Jepang atau Amerika Serikat atau Rusia, tidak ada kayaknya dari Turki ya. Dan kabar lainnya adalah Erdogan sendiri pernah dikudeta militernya sendiri. Jadi tidak semua orang suka sama dia tuh ya. Jadi itu hanya propaganda saja sebenarnya. Sebuah keinginan, propaganda. Dibesar-besarkan, itulah propaganda ya. Sebenarnya bukan gitu kenyataannya, tapi dibombardir aja semuanya. Seperti kita ingat sejarah waktu di sekolah dulu, bagaimana Jepang menguasai Indonesia kan dengan propaganda. Bahwa Jepang adalah sahabat tertua Asia, Jepang adalah pelindung Asia, dan seterusnya. Propaganda. Ternyata begitu kita terima, mati juga orang Indonesia, semua dibunuh. Romusa, tenaga kerja paksa yang sangat menyakitkan dari penjajahan Belanda 350 tahun, nah itu 3,5 tahun, begitu rasanya, itu kata sejarah. Itu guru saya dulu sekolah. Jadi sangat kecil kemungkinan Khilafah Utsmani bangkit kembali. Coba kita pikirkan dari tadi data-data yang saya sebutkan itu, sangat kecil sekali kemungkinan. Bermimpi tidak ada salah ya. Jadi itu membangkitkan lagi kejayaan kesultanan atau khalifah Turki di masa lalu dan berusaha menguasai dunia sekarang, yang sudah berbeda waktu itu dengan sekarang. Menurut saya ini sangat kecil ya. Coba kita ingat dulu peristiwa Hiroshima, Nagasaki. Jadi sekarang itu bukan soal jumlah tentara lagi sepertinya ya. Nih, satu bom aja ternyata, waduh itu membunuh semua itu ya kan. Gimana nih kalau begini? Oleh karena itu, semua rekan-rekan yang mendengar dan menonton video saya ini, kalau bisa masyarakat Indonesia jangan ikut-ikutan ya. Kalau bisa sih segitu ya. Aduh, ini bisa kita berjiwa besar dan punya akal sehat nih, berpikir luar biasa ya supaya Indonesia maju. Merusak itu memang gampang, membangun itu yang susah. Gampang merusak itu, tapi membangunnya sedemikian susah itu. Jadi khilafah dengan seorang khalifah pemimpin nih, yang sudah diberitahu juga itu ya di kitab yang saya bilang tadi sebelumnya di awal-awal Al-Baqarah atau apa itu. Malaikat saja bilang dia nanti akan menghancurkan, merusak bumi ini, bahkan membuat pertumpahan darah. Itulah dia. Khalifah dengan rancangan khilafahnya itu sebenarnya menghancurkan peradaban manusia. Nih, Suriah karena perang, karena ISIS dan semuanya, butuh 5.600 triliun untuk membangun kembali Suriah setelah perang. Gimana nih coba? Semua saling berebut kekuasaan. Nah inilah dia. Bangunlah itu dengan 1.600 triliun itu, kita yang punya minyak segala macam aja. Waduh, 5.600 triliun kita harus utang juga ke luar negeri ya. Ya bangunlah itu sendiri, gimana itu. Jadi sangat merusak ya. Kita yang sudah bangun semua pasti karya seni dulu di sini udah hancur, betapa banyak korban. Mungkin ada gedung-gedung bersejarah dulu hancur semua. Jadi
perang dengan agenda khilafah ini, dengan perang yang bikin Turki nanti Erdogan punya rencana sangat merusak kemanusiaan. Oleh karena itu, teman-teman, rekan-rekan semua dan yang menonton video saya ini, channel saya ini, mari kita buat dunia ini lebih baik. Kita akan lebih enak bersahabat ya. Lebih enak kita seperti Indonesia zaman dulu. Waktu mungkin ya, waktu saya kecil sih kayaknya tahun 80-an, waktu saya SD ya, tebaklah usia saya berapa berarti itu memang sudah sih agak rada-rada sedikit sudah menjurus syariah ya, karena sudah masuk HTI kan tahun 1980-an. Saya bahkan sudah pernah belajar juga Arab Melayu waktu kecil juga ya, karena saya non muslim, karena HTI yang buat semuanya itu. Tapi mungkin yang sebelum-sebelum itu mungkin kita lebih bersahabat dulu semuanya, tidak ada kecurigaan, sesama warga Indonesia Nusantara yang luar biasa. Mari kita kembali seperti zaman-zaman yang dulu, jangan seperti sekarang ini. Begitu ada atribut tertentu kita kayaknya udah was-was gitu ya. Sebenarnya bukan takut, kita nggak mau ribut gitu ya, bukan bukan kita gimana gitu ya, bukan kita jadi mau keluar dari Indonesia ini, tapi aduh, marilah kita buat Indonesia ini menjadi dunia yang lebih baik. Kita bangun, jangan dirusak, jangan kita bikin perang. Orang COVID ini aja, bencana COVID ini sudah membuat kesusahan yang luar biasa gitu ya. Bisnis-bisnis jadi drop, pengangguran, kita hanya hidup dari tabungan, kalau di PHK jadi bikin segala macam lah susah. Coba bayangkan kalau terjadi perang. Ini baru COVID, ini seluruh dunia begini. Bagaimana kalau perang dibom dengan nuklir dan seterusnya, kita saling bunuh-membunuh. Waduh, akibatnya tuh gimana? Tidak akan ada lagi pertemanan di antara kita, teman akan saling membunuh. Ada lagi bisnis, Anda mau merebut mall. Mungkin orang yang berpikir dengan agenda nanti Turki itu entah masuk ke Indonesia, saya tidak tahu. Wah, dia berpikir mall nanti, mall milik orang kafir akan jadi miliknya. Gimana, orang sudah perang? Gimana Anda membangunnya? Butuh uang membangun, kalau udah chaos semua hancur. Gimana? Saling bom sana sini pertemanan susah lah, nggak bisa juga Anda menikmatinya. Mari kita buat dunia ini lebih baik. Kiranya kita berpikir dengan cerdas, menganalisa dengan cerdas. Kiranya video ini bermanfaat buat Anda. Tuhan Yesus memberkati.